Selamat malam Pak Fadri dan teman rekan-rekan semua. Saya Nikola Sena Hussein ingin mempresentasikan saya dari kelompok 3 bagian tentang koperasi ingin mempresentasikan materi saya tentang penyertaan modal dan juga peran notaris dalam hal ini. Jadi kita tahu di Indonesia ada banyak jenis badan usaha dan beberapa badan usaha ada yang berbadan hukum dan juga ada yang berbadan non badan hukum. Jadi ini adalah dasar-dasar yang saya pakai. Saya menggunakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Artinya dia ini harus mendapatkan pengesahan dari otoritas agar dipandang sebagai subjek yang terpisah dari para penyerta modalnya, yaitu adalah koperasi. Jadi koperasi ini apa? Kita bisa lihat di sini koperasi itu dia terdiri dari koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan sendiri banyak tafsirnya. Ini juga asas pemaknaan asas kekeluargaan ini dia sangat luas. Saya pernah melihat satu jurnal yang ditulis oleh Sumaryono kalau tidak salah di Jurnal Hukum dan Pembangunan itu di mana memberikan tafsir mengenai eh, apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan. Tentu sangat luas. Apakah asas kekeluargaan itu artinya seperti contoh, saya memasukkan keluarga saya saja, atau masa kita bekerja layaknya keluarga meskipun tidak memiliki hubungan darah itu sangat luas konteksnya. Tapi terlepas apapun pemaknaan tentang asas kekeluargaan, bagaimanapun pemberlakuannya dalam kerjasama korporasi artinya adalah prinsip tolong menolong, saling mengayomi. Itu yang menjadi jiwa dari koperasi. Nah, terlepas dari itu, kita mengenal ada dua jenis koperasi. Ada yang primer, ada yang sekunder. Primer inilah yang terdiri dari orang perseorangan biasanya. Nah, sementara sekunder, dia terdiri dari beberapa koperasi primer. Nah, itu adalah koperasi. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang penyertaan modal. Jadi di dalam koperasi, kalau kita mau membuat suatu koperasi, kita tahu kita harus menyertakan modal di dalamnya. Nah, di dalam PP 1998 dikatakan penyertaan modal adalah modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Jadi maksudnya di sini adalah kita mau usaha nih, ya pasti kita perlu modal. Nah, inilah kenapa ada struktur permodalan. Nah, makanya dikatakan kalau kita mau buat struktur permodalan di pasal 4 PP ini biasa dibuat berdasarkan perjanjian koperasi dengan pemodal. Jadi jadi pemodal dan juga koperasi ini dibuat suatu perjanjian. Perjanjian ini bersifat timbal balik dan harus memenuhi pasal 1320. Nah, itu simpelnya. Dia bersifat timbal balik. Nah, kalau kita lihat di dalam PP tersebut ada memberikan struktur mengenai apa nih suatu perjanjian penyertaan modal itu harus bagaimana. Pertama harus ada nama koperasi dan pemodal, besarnya modal koperasi, usaha yang akan dibiayai modal penyertaan, pengelolaan dan pengawasan hak dan kewajiban pemodal dan koperasi, pembagian keuntungan, tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi dan penyelesaian perselisihan. Tetapi kalau kita lihat peraturan yang paling baru yaitu Permen Koperasi dan UMKM 11 2015 apa nih materi dari SPM atau surat penyertaan modal pada koperasi itu harus meliputi hal yang sama eh, beberapa unsur ini juga. Nah, dan inilah unsur-unsurnya ini. Nah, makanya eh, ada juga beberapa syarat koperasi yang dapat memupuk modal penyertaan. Dia harus memiliki telah memperoleh status badan hukum, membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal dan penyertaan dan mendapatkan persetujuan dari rapat anggota. Nah, jadi kalau kita sudah lihat ini, kita akan bertanya lagi, terus di sini notaris kerjanya apa? Notaris itu ngapain di sini? Nah, teman-teman kita semua ada yang namanya tuh notaris pembuat akta koperasi. Nah, jadi apa? Jadi kita bisa lihat dulu. Eh, saya langsung skip aja ke poin kedua.
ke poin paling bawah dulu. Jadi notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris. Berarti ketentuan UU JN itu berlaku dalam hal ini. Yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Nah, ini adalah pengertian tentang akta pendirian koperasi, akta perubahan. Ini pemahamannya, pengertiannya. Nah, tetapi kawan-kawan, eh, kita juga bisa lihat, di sini diatur juga kewajiban notaris itu apa. Pertama, kewajiban notaris, dia punya tugas pokok. Ini semua berkorelasi sih dengan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris juga. Ini juga ada hubungannya. Oh, sorry, pasal 16. Pasal 15 itu kewenangan. Nah, jadi di sini juga berkorelasi, di mana notaris itu dia mempunyai tugas pokok membuat akta. Ya, akta koperasi dan lain-lain, dia wajib untuk membuatnya. Terus perbuatan hukum yang dimaksud, yaitu jenis-jenis aktanya apa saja, ini dirincikan. Pendirian, perubahan, dan akta-akta lain yang terkait. Nah, ini ada eh, syarat untuk menjadi seorang notaris pembuat akta koperasi, yaitu dia wajib menjalankan berwenang membuat, dia harus memenuhi persyaratannya itu telah berwenang. Artinya telah diangkat sah sebagai seorang notaris. Artinya kapan notaris itu dia bisa dianggap berwenang setelah dia membacakan sumpah. Dan memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri. Nah, di Permenkop ini juga diperjelas kok nanti salinannya bagaimana. Ini bisa kita lihat di pasal 5-nya. Nah, jadi bagaimana perannya notaris? Standar peran notaris itu mirip tetap prinsipnya seperti di UJN. Jadi dia harus membuat akta dan pembuatan aktanya itu sebagaimana di pasal 7 harus mengikuti peraturan berlaku. Lihatlah pasal 38 UJN. Bagaimana strukturnya itu dibuat. Terus harus dibacakan agar yang jelas, agar para pihak mengerti. Dan yang terakhir, pasal 9 ini memberitakan kewenangannya notaris dalam pembuatan akta ini. Nah, teman-teman, di poin dua poin terakhir inilah peran notaris sampai yang penting. Kita tahu ada pasal 1868 mengenai tentang akta otentik. Akta otentik itu sebenarnya apa sih? Berdasarkan pemahaman dari 1868, akta otentik itu harus dilihat tiga. Yang pertama adalah siapa yang buat, bagaimana strukturnya, dan siapa pejabat yang membuatnya. Dan bagaimana isinya. Jadi ini harus dilihat siapa yang buat, strukturnya bagaimana, strukturnya apa atau formatnya sesuai gak, dan kewenangannya bagaimana. Sorry, kewenangannya itu bagaimana. Jadi siapa berwenang, bagaimana isinya. Kalau ini dipenuhi, dia disebut dengan akta otentik. Notaris adalah seorang pejabat yang berkewenangan dan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Artinya kewenangan itu didelegasikan secara atributif. Kita mungkin diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, tetapi bagaimanapun perintah itu bukan dari Menteri dan HAM, sehingga kita bukan bersifat delegasi atau tugas pembantuan. Kita bersifat atributif. Kita adalah pejabat yang diangkat oleh undang apa tuh diperintahkan oleh undang-undang. Kewenangan kita tuh diberikan langsung oleh undang-undang. Sehingga dengan pemberian kewenangan langsung itu, apa yang kita buat itu akan menjadi akta otentik. Kita berwenang, kita notaris, dan kita membuat suatu akta itu berdasarkan struktur yang ditentukan atau format yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga outputnya adalah akta otentik. Sehingga dengan adanya akta otentik ini, kalau kita baca bukunya Yahya Harahap atau Bu Sudikno Mertokusumo, di situ dikatakan hakim itu terikat membenarkan yang namanya akta otentik kecuali terbukti palsu. Kecuali terbukti palsu. Disinilah berlaku pasal 1865. Berarti salah ya. 1865 tentang pembuktian. Barang siapa mendalilkan dia harus bisa membuktikan. Nah, kalau selama tidak terbukti palsu, maka akta notaris akan selalu dianggap benar apa adanya. Karena kebenaran akta notaris itu meliputi tiga kebenaran, formal, material, dan apa nih lahiriah. Bentuknya dianggap benar, formalnya dianggap benar, materi isinya benar-benar dianggap terjadi. Karena notaris adalah jabatan kepercayaan. Di sini peran penting notaris.
Di sini notaris berperan untuk memberikan kepastian hukum, baik dari aktanya melalui proses maupun proses pembuat aktanya. Artinya kita di sini pun harus menaati tentang kita harus melakukan due diligence atau pengecekan pengecekan ulang. Artinya kita harus melihat lagi ke slide-slide di belakang, yaitu adalah oh, apakah apakah struktur yang diisyaratkan itu sudah sesuai. Yang pertama. Yang kedua adalah apakah koperasi ini benar-benar koperasi? Apakah sudah ada penetapannya? Apakah dia sudah menjadi badan hukum? Dan yang terpenting adalah apakah koperasinya itu dapat melakukan pemupukan modal? Itu harus dilihat. Itu harus dilihat. Jadi di sini peran notaris sangat penting. Anda memastikan yang namanya tuh koperasi ini benar, dia bisa memenuhi syarat dan struktur perjanjiannya pun sudah benar. Dengan demikian Anda akan memberikan kepastian hukum. Sehingga apa yang benar-benar kita buat itu adalah benar apa adanya. Nah, disinilah peran penting notaris, pemberian kepastian hukum dan juga mengecek apakah hukumnya telah berjalan sesuai. Sehingga di sini eh, pelaksanaan penyertaan modal, operasi dan dan juga pemodal itu bisa berlangsung dengan lancar dan juga tanpa tipu-tipu. Artinya benar-benar lalu lintas perekonomian lancar. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam.